Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Teknologi Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Ilmu Komputer. Di sini, kami akan menyajikan materi mengenai internet. Sebelum masuk di materi, di sini saya sendiri akan menyampaikan anggota-anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama itu saya sendiri, Dwi Oktavia Ramadhani Rahman. Yang kedua, Mauria Melani Putri M. Yang ketiga, Siti Rahma. Yang keempat, Zuni Mulyantri, Andi Najwa Nuriski, dan Hasria. Masuk pada materi pembelajaran. Yang pertama itu di sini kami akan menjelaskan sejarah internet. Yang kedua, macam-macam internet. Yang ketiga, dampak internet dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, internet dalam jaringan luas dan perkembangannya. Dan yang kelima, perilaku dan proses penciptaan inovasi. Untuk materi pertama yaitu mengenai sejarah internet akan dibacakan oleh Zuni Mulyantri. Sejarah internet dimulai pada tahun 60-an, yaitu ketika Levi Vance and Robert W. Taylor mulai melakukan penelitian tentang jaringan global dan masalah interoperabilitas. Selanjutnya, beberapa program penelitian mulai dilakukan untuk melihat mekanisme pengaitan jaringan-jaringan yang berbeda secara fisik. Salah satu solusi yang muncul dari penelitian-penelitian tersebut adalah teknik packet switching. Pada teknik packet switching, data atau file berukuran besar yang akan dikirim melalui jaringan komputer terlebih dahulu dipotong menjadi paket kecil-kecil agar lebih mudah ditangani dan lebih andal. Pada tahun 1969, Robert Taylor yang baru dipromosikan sebagai Kepala Kantor Pemrosesan Informasi Badan Riset Angkatan Bersenjata Amerika Serikat bermaksud mengimplementasikan ide atau membuat sistem jaringan yang saling terhubung. Bersama Larry Robert dari MIT, Robert Taylor memulai proyek yang kemudian dikenal sebagai ARPANET pada tanggal 5 Desember 1969. Ada dua jaringan lagi yang bergabung, yakni University of Utah dan University of California, Santa Barbara, sehingga total terdapat 4 simpul jaringan. ARPANET yang berbasis pada teknologi AlohaNet berkembang sangat cepat. Pada tahun 1981, jumlah simpul yang tersambung menjadi 213. 2. Macam-macam aplikasi internet. 1. World Wide Web adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server. Dokumen web dibuat dengan menggunakan format HTML. 2. Email. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Adapun situs yang memberikan layanan email seperti Yahoo, Gmail, Bolehmail, dan masih banyak lagi. 3. Newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam sebuah forum. Biasanya, anggota forum newsgroup mempunyai kepentingan dan keterkaitan yang sama serta membahas topik-topik tertentu. 4. Mailing list. Mailing list atau milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. 5. Internet Relay Chat. Internet Relay Chat atau IRC adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet. Dikenal dengan istilah chatting. 6. Telnet. Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat digunakan jika kita memiliki IP address dengan user ID dan password ke komputer tersebut. 7. Grouper adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet, namun informasi yang dibuat hanya terbatas pada teks saja. Dampak internet dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran internet memang memberikan dampak yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak tersebut diantaranya yang pertama, memudahkan dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Yang kedua, transaksi bisnis dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, tidak ada halangan jarak dan waktu untuk berkomunikasi. 4. Memudahkan pekerja untuk bekerja secara jarak jauh. 5. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan umum, termasuk layanan pemerintah. Yang keenam, banyak konten hiburan yang bisa diakses melalui berbagai platform digital.
Yang ketujuh, dapat mengenal budaya baru tanpa harus repot pergi ke tempat budaya tersebut berasal. Dan yang kedelapan, mendapatkan informasi terkini secara real time. Terakhir, membuka kesempatan untuk menghasilkan karya, baik berupa tulisan, foto, video, dan sebagainya. Internet dalam jaringan luas dan perkembangannya. Seiring berjalannya waktu, internet mulai banyak digunakan oleh beberapa negara yang ada di dunia. Berawal dari adanya media online luar negeri pada tahun 1990, koran pertama Amerika dikeluarkan oleh Chicago Tribune hingga masuk ke Indonesia, sehingga membuat jurnalisme online muncul pada tahun 1996. Pada tahun 1982, internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Semua yang mengakses internet tidak perlu mengakses ARPANET lagi, sehingga pada tahun 1986 mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS, Domain Name System. Tersebut berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Dari sejarah singkat internet tersebut hingga saat ini, Anda dapat menggunakan internet tanpa batas dengan kecepatan yang tinggi. ARPANET sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung sehingga layanan untuk Bitnet mulai dibuka. Bitnet menyediakan layanan email, list, mailing, dan file transfer protokol. Pakar ilmuwan juga membuat CSNet yang merupakan jaringan untuk menyediakan layanan email dan lainnya untuk universitas tanpa harus mengakses ARPANET lagi. Hingga tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung, sehingga TCP dibagi dua, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Sejarah internet pada awal tahun 1980 dimulai dengan komputer pribadi atau PC yang mulai banyak digunakan. Perilaku dan proses penciptaan inovasi. Perilaku inovatif merupakan suatu perilaku tentang mengeksplorasi ide baru, menerapkan ide baru yang digunakan untuk mencapai peningkatan kinerja pribadi atau kelompok. Tahapan proses inovasi adalah hal baru yang memerlukan proses dalam pengaplikasiannya. Menurut Saud, tahapan proses dalam implementasi suatu inovasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengetahuan. Dalam tahap ini, seseorang belum memiliki informasi yang lengkap mengenai inovasi. Oleh karena itu, inovasi perlu disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, bisa melalui media elektronik, media cetak, maupun komunikasi interpersonal di antara masyarakat. Hal ini diharapkan para calon adaptor mengetahui informasi yang lengkap terkait inovasi tersebut. Yang kedua, tahap persuasi. Pada tahap ini, individu tertarik pada inovasi dan aktif mencari informasi secara detail mengenai inovasi. Tahap kedua ini terjadi lebih banyak dalam tingkat pemikiran calon pengguna atau adaptor. Dalam tahap ini akan muncul rasa menyenangi atau tidak senang terhadap inovasi, di mana rasa senang atau tidak senang tersebut dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, seperti kelebihan inovasi, tingkat keserasian, kompleksitas, atau dapat dicoba dan dapat dilihat. Yang ketiga, tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, individu mengambil konsep inovasi dan menimbang keuntungan atau kerugian dari menggunakan inovasi dan memutuskan apakah akan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut. Yang keempat, tahap implementasi. Pada tahap implementasi, pengadopsi mulai mengadopsi inovasi tersebut. Pengguna inovasi akan menentukan kegunaan dari inovasi dan dapat mencari informasi lebih lanjut tentang hal itu. Yang kelima, tahap konfirmasi. Setelah sebuah keputusan dibuat, seseorang kemudian akan mencari penguatan terhadap keputusan mereka. Tidak menutup kemungkinan seseorang kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak jadi menerima inovasi setelah melakukan evaluasi, atau malah sebaliknya, yang awalnya menerima kemudian berhenti atau menolak inovasi dengan alasan-alasan tertentu. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu internet adalah jaringan publik yang global dan murah, padahal internet merupakan jaringan publik yang tidak memiliki fasilitas keamanan yang memadai. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa semua transaksi yang dilakukan melalui internet merupakan transaksi berisiko tinggi. Internet sangat berpengaruh besar dan berperan dalam kehidupan manusia. Internet memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat, serta internet juga dapat menjadi penghubung komunikasi antar perorangan maupun kelompok yang ada di seluruh dunia.
Sekian video presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.